Hello motherfucker, mother everywhere, and di seluruh dunia semesta dan galaksi Bima Surya dan Bimo Aryo. Selamat datang di Geralitan Channel. Excited. Jumpa lagi di segmen yang baru 2 kali kita rekam, yaitu adalah segmen AADC. Ada apa di sinema? Jadi seperti biasa, tadinya sih pengennya di ADC ini adalah gue mereview film-film yang lagi tayang di bioskop. Cuman karena udah lama ya gak diundang premier film jadinya. Diundang tahu kemana? Diundang tapi selalu nggak bisa. Kita lagi ke Bandung ke lah. Bali, gue ke Surabaya kemarin. Resident Iya. Evil gue ke Surabaya, Sing 2 gue ke Surabaya. Terus banyak deh pokoknya yang kelewatan. Jadi Kemarin juga kita diundang Moonfall tau. Gue baru inget. oh iya, lu Iya. diundang nih. Iya, terus gue bilang kita ya nggak bisa. Kita ya apa gitu? Kita tuh karena emang belakangan ini emang sibuk sekali kan. Iya, Karena kan alhamdulillah. ininya udah apa sih, kita kan udah selebriti Iya. gitu, dan kita punya talenta. Kita kan bisa host, bisa bawa acara, nggak yang cuma teriak-teriak doang. Manggil hantu. Manggil hantu. Kan ada tuh orang yang cuma teriak-teriak doang, nge-reaction, Iya. nge-reaction. Gitu ada. Kayak gitu. Sampai mikir balik. Iya. Astaga, auroranya kelihatan ya. Aurora. Tapi ya beberapa waktu lalu akhirnya kita sempat menonton sebuah film yang berjudul Teluh, a film by Deddy Mercy. Setelah gue nonton ternyata yang buat film ini itu sudah beberapa kali emang buat film yang cukup fenomenal. Mungkin lu tahu salah satunya. Namanya filmnya itu Hayesu, Nggak tahu. hantu gendong susu. Pernah denger tapi. Kenapa sih filmnya namanya begitu? Kenapa? Sayang banget waktu zaman itu gue belum jadi YouTuber ya. Kalau enggak itu kayaknya 1 juta tuh ads dari video itu ya. Tapi emang film ini diproduksi oleh kalau nggak salah 786 Production ya. Kayaknya kita baru denger juga ya. Baru dengar. Baru dengar ada production house kayak gitu tentang sebuah keluarga di mana ayahnya itu adalah seorang pengusaha kain batik. Ternyata ya seperti cerita orang kaya pada umumnya, dia bermain api. Ternyata dia bermain dengan perempuan, karyawannya dia sendiri. Oh, itu karyawannya? Iya, karyawannya dia kan. Terus tiba-tiba diketahui Hamidun dan minta melendung karena mungkin kondomnya expire saya waktu main, ya kan. Tapi gokil sih, ini kan kakek-kakek dia nyanyi. Iya, kakek. Kakek tembakannya jos banget, ini sering makan toge kayaknya si Om ini. Makanya kaget kan kalau Iya, itu kan anjir. awalnya kan ada perselingkuhan, anaknya datang, anjing anaknya gede, Anaknya udah gede. anaknya seumuran sama selingkuhannya. Kakek-kakek anjir, kayaknya sering makan toge makanya masih kental ya. Takut. Jadi si cewek ini hamil, minta tanggung jawab sama si bapak ini. Bapak ini nggak mau tanggung jawab seperti biasa karena dia punya keluarga. Yang mengakibatkan adalah sebuah kesalahan fatal karena si cewek ini sudah minta tanggung jawab. Betul. Karena dia akhirnya dibunuh. Semenjak cewek ini dibunuh pun yang saat itu kan kita nggak tahu pembunuhnya kan. Kita nggak tahu kan pembunuhnya. Pura-pura nggak tahu lebih. Tiba-tiba semenjak kejadian itu banyak kejadian-kejadian aneh sampai akhirnya mereka mendatangkan paranormal, dan paranormal mengatakan keluarga kalian kena teluh. Nama teluhnya adalah Teluh Brojo. Iya. Teluh Brojo itu katanya adalah teluh untuk menghabiskan satu keluarga, meningsoy semuanya. Membawa penyakit. Gitu. Oke, sampai situ dulu, itu sinopsis utamanya. Kita akan berbicara tentang spoiler talk. Jadi kayak kalau kalian mau keluar dan mau menonton film tersebut sedang tayang di bioskop, kalian bisa hentikan video ini sekarang dan silakan menonton filmnya di bioskop, lalu kembali lagi ke sini kita berdiskusi di kolom komentar. Tapi kalau kalian tidak ingin juga tidak apa-apa gitu. Tapi menurut kita sih film ini Oke. untuk dinonton di bioskop, gitu, kayak not bad gitu ya. Kita berbicara dulu mengenai hal yang kita sukai. Yang kita sukai, kalau gue warnanya bagus ya, gradingan warnanya tuh, terus pengambilan gambarnya, dia kan syutingnya di desa ya. Iya. Suasana Tempatnya bagus banget. desanya itu Dapet benar-benar dapat banget. Terus
pemandangan-pemandangan desa, hutan, pantai itu bagus banget ya. Dia bisa memperlihatkan juga tentang ternyata memang si Pak Tua ini orang kaya. Orang kaya betul, karena rumahnya Gede dan bagus dan beneran kayak rumah orang kaya Jawa gitu. Even ini yang syutingnya di desa aja masih lebih bagus daripada Bisikan Jenazah yang syuting di Malaysia. Betul. Kayak bangsat, dulu udah syuting di Malaysia, kayak syuting di Depok anjing. Nah itu yang gue suka. Yang kedua adalah acting pemainnya, acting si bapak itu top. Karena kayaknya si bapaknya itu sering main film ya. Iya. Si bapak itu kayaknya emang aktor senior ya, sering main film. Terus si pembantunya itu bagus pembantunya sih, kalau nggak ada pembantunya film ini kayaknya bakal mati ya. Sama acting si ibu-ibu jahat, ibu-ibu jahat juga bagus. ibu-ibu jahat juga bagus. Apalagi pas dia udah berdialog itu Iya. kalimatnya bagus banget. Yang di akhir itu wah itu bagus banget, ekspresi marahnya, kecewa dan dengkinya tuh dapat banget ya. Iya. Kayak kita tahu dia tuh sedengki itu sama keluarga itu sampai dia melayangkan santet itu gitu. Yang gue suka adalah beberapa efeknya ya. Misalnya kayak efek make up di jenazah ya kan, beneran niat gitu. Beneran niat. Kagak ya pakai CGI kayak Venom anjing, lu tau gak lu kayak Tahu. Bisikan Jenazah tuh kan kayak Venom tuh anjing. Kalau ini beneran kayaknya mereka sewa makeup artis buat nge-make up gitu ya. Terus ada pas ibunya makan belatung, kelabang itu. Itu beneran bagus. Dan pas masuk mulut kerenyak gitu. Iya, Itu gue kaget sih. pas masuk mulut ya, kelabangnya. Langsung dimakan bangsat. Terus efek si cewek ini gantung diri Itu gitu, juga keren. itu juga keren. Itu layaknya orang gantung diri. Layaknya orang gantung diri beneran ya, yang biasanya terlihat di bangunan-bangunan kosong ya. Bangunan kosong, pohon-pohon. Iya, pohon-pohon gitu. Kayak gitu persis. Tapi beberapa efek, nah ini udah masuk ke hal yang kita anjing-anjingin. Beberapa efek itu wah anjing banget, cuk. Efek meteor anjing. Iya, itu aneh banget. Sumpah kayak lu bisa bikin efek orang makan belalang. Kenapa lu nggak bisa bikin efek meteor bangsa? Iya, itu jelek. Itu efek itu terlalu kasar. Jadi kayak editan apa gitu. Jadi digambarkan santetnya itu dalam berbentuk meteor. Kalau gue denger dari YouTube, emang beberapa santet itu katanya ada yang berupa bola api. Bola api bangsat, bukan meteor. Kalau meteor itu berarti bahaya. Kayak lu harusnya nelpon NASA bangsat, bukan nelpon dukun anjing. Bentuknya meteor. Piu, pas jatuh ke rumah kan ceber. Tapi ternyata cuma telur. Cuma telur gitu ya. Cuma telur gitu. Berapi-api gitu. Maksud gue kayak kalau lu pengen tahu efek meteornya kayak gimana, itu tuh kayak dulu di TPI ada sinetron mandor keji, jenazahnya ketimpa meteor. Nah, kayak gitu. Ini ada ini ya. Ada cuplikannya nih. Persis kayak gitu efek meteornya anjir. Jadi film ini tuh kayak apa ya? Kayak sinetron azab yang naik level gitu. Sinetron azab yang dia Nggak seburuk sinetron azab. Iya. Tapi belum layak untuk film bioskop dari segi itunya ya. Segi editannya. Gue nggak tahu ya kenapa ya, kayak kurang budget kah atau emang kepepet waktu sampai akhirnya ya udahlah cari aja di Google green screen meteor, green screen efek gitu. Tempelin aja udah langsung. Pakai gif-nya Gipi ya. Iya, Gipi anjing. Wah, itu yang paling apa ya? Paling merusak visual gue ya. Maksud gue kayak sayang aja filmnya itu udah bagus. Pengambilan gambarnya udah bagus. Tapi animasinya dirusak kayak gitu. Tapi yang pas adanya paling kecil melendung juga ular. Kenapa harus ularnya kayak gitu? Kayak ya udah ularnya ilangin aja gitu. Oh ya, jadi kan ini ceritanya sekeluarga tuh diganggu santet kan. Iya, masing-masing diganggu santetnya masing-masing. Betul. Ada nih si Ade diganggu santetnya adalah pas lagi tidur, ada ular masuk ke mulutnya, srot gitu kan. Tapi ularnya itu anjir, bener-bener itu ularnya juga kayaknya hasil download di YouTube sih. Snack green screen effect gitu. Itu parah banget. Itu parah banget sih anjir. Parah banget. Kayak merusak semuanya tau itu. Tapi maksud gue kayaknya budgetnya mereka tuh habis dibikin ini tahu sound effect
apa kelabang. Santai. Jadinya yang lainnya nggak kebagian nih anjing. Abis ular tuh masuk nih ke mulutnya, tiba-tiba si perut adanya gede. Tapi gue tahu maksudnya yang pengen digambarin adalah perutnya tiba-tiba membesar. Iya. Tapi membesarnya bukan perutnya anjing, kayak waktu kecil kita main hamil-hamilan, kakak ibu apa main suami istri sama teman-teman, terus istrinya hamil dikasih bantal kayak gitu. Iya. Kayak maksudnya kayak ya ampun, udah bagus gitu filmnya harus dirusak dengan detail-detail yang kayak gitu. Belum lagi ditambah dengan ceritanya, dialognya tuh bertele-tele banget gitu ya. Bikin ngantuk. Dialognya tuh maksud gue kayak udahnya bertele-tele, ternyata tidak menceritakan apapun yang berhubungan dengan film itu gitu. Betul. Jadi kayak ya udah cerita aja. Misalnya kayak nih, ada satu adegan nih, mamanya kan kena santet, pingsan, ya kan, koma 3 hari. Tiba-tiba mamanya bangun ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba pingsan lagi, bapaknya datang. Mama kenapa? Mama ayo gue pikir itu bakal kenapa kan, maksudnya entah itu mamanya bakal meninggal atau mamanya bakal kenapa. Itu adegan 10 menit si bapak nanya mamanya kenapa, mamanya ngomong nggak jelas sama si anaknya nangis. Itu adegan nggak ada pengaruhnya ke mana-mana pun gitu. Iya. Ya udah, itu ada aja di situ buat durasi, buat lama-lamain aja. Buat lama-lamain doang. Sama ada satu lagi yang janggal kalau lu perhatiin. Si bapak bilang, kalian harus berjaga-jaga, sebentar lagi maghrib. Biasanya santet itu datangnya maghrib, kalau nggak tengah malam. Tapi kan santet pertama yang meteor itu bukan tengah malam atau maghrib. Bukan tengah malam atau maghrib. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi tengah malam atau maghrib. Nih, bapak. Jadi kayak nggak jelas gitu. Terus ada lagi nih, misalnya adegan. Jadi si ibunya bawa parang, dia ngejar-ngejar anaknya. Parang. Apa sih parang? Kapak. Kapak. Dia ngejar-ngejar anaknya. Terus si anaknya ini di antara semua ruangan rumahnya yang sangat luas kayak lapangan bola itu, dia memilih ruangan yang sempit. Dia memilih ke lantai 2. Ruangan itu yang cuman satu jalur kecil begini, ada ruangan sebelah kiri, dia memilih masuk di situ. Lalu akhirnya ketahuan sama ibunya, terus mereka lompat berdua ke bawah gitu. Itu aneh banget karena kan di awalnya kan pas ibunya bawa kapak, anaknya tuh kayak lincah banget tau. Semua kapaknya tuh nggak ada yang kena. Iya. Kayak Matrix ya. Iya, lincah banget. Tapi pas keluar kamar jatuh. Jatuh anjing. Dan yang kedua maksud gue kayak kenapa? Maksud gue ya kayak kalau gue jadi dia, kan rumah itu luas. Lu bisa lari keluar cari pertolongan. Tuh. Apalagi digambarkan tetangga mereka tuh ramah-ramah loh. Ya kan, waktu pagi-pagi adenya pingsan dengan perutnya masih gede itu, semua tetangganya datang menolong gitu. Masa malam-malam lu dikejar-kejar pakai kapak kagak ada mau nolong? Nggak mungkin. Pasti ditolong gitu. Kenapa malah lu larinya ke atas? Terus udah ada pengalih perhatian padahal ya, tukang kebun datang. Tukang kebun keluarga mereka datang. Ibunya pegang kapak ada belakang. Kenapa lu nggak kabur ikut arah tukang kebunnya? Kenapa lu mirip pintu yang ke arah lantai 2 terus, itu? Tukang kebunnya datang, terus dia berhenti dulu tuh. Si cewek juga berhenti ngeliatin ibunya. Dia ngeliatin ibunya, ngeliatin tukang kebun gitu. Tiba-tiba tukang kebunnya kayak, maaf bu. Terus tiba-tiba kejar-kejaran lagi gitu. Iya. Itu adegan apa? Itu aneh banget. Pada Mercy, itu adegan apa? Kejar-kejaran lagi, didiemin tukang kebunnya juga bodo amat gitu. Terus akhirnya setelah meninggal baru deh tukang kebunnya bilang kayak, kamu kalau mau pulang aja, kata si bapaknya ke tukang kebun itu kan. Terus ikut sini gitu kan. Tukang kebunnya bilang, enggak pak, saya akan di sini mau. Ini sudah tekad saya. Sudah tekad saya akan bersama keluarga bapak. Setia hidup atau mati. Hidup atau mati tai kucing. Bangsat, kalau lu hidup atau mati, lu pegang tuh isi ibu tuh yang kesurupan tuh, bawa kapak lu pegang, jangan bikin dia ngejar gitu, anjrit kata gue. Tapi menurut gue tegangnya itu justru dari adegan-adegan gore-nya, bukan dari setan dan bukan dari jump scare juga, hampir nggak ada jump scare. Tapi dari adegan gore-nya, kayak misalnya si bapak muncul kawat tuh dari sini, anjir itu geli banget ya. Itu jijik banget tuh, bener-bener kayak real gitu loh, kawat tumbuh dari perutnya. Ada gitu. bentuk usus-ususnya, lingkar-lingkarnya. Itu yang gue sangat apresiasi ya. Kayak maksudnya mereka niat banget bikin efek itu sampai itu tuh kayak terlihat nyata. Apalagi ya misalnya
bapaknya ditusuk pakai garpu apa sih? Garpu Garpu rumput gitu, Iya. serat. Itu beneran Tembus. kayak film Hollywood sih. Iya, Bagian bagian itu itu kan. bagus. Apalagi misalnya nih kayak adegan yang disantet kan. Si penyantetnya itu kan pakai boneka, diputer-puter kakinya kan. Si anaknya kakinya sampai Iya. keputer 90 derajat. Ketekuk. Tiba-tiba diakhiri dengan bonekanya dibakar. Si anak itu dibakar pakai efek CGI, anjing. Iya, kayak udah apinya nggak usah. Stop di boneka itu aja udah keren. Jadi terbakarlah rumah itu dengan segala efek CGI yang buruk Yang itu. jelek banget. Anjir. Jadi kayak habis dinaikin nih, dinaikin lagi gitu. Mereka tuh nggak ada meeting dulu atau planning atau gimana gitu. Iya. Itu udah keren loh menurut gua, kaki patah. Ya udah biar dia mati mengenaskan. Kenapa harus pakai dibakar api-apian anak-anak begitu? Terus juga kayak nggak digambarkan gitu, misalnya di akhir cuma satu yang selamat, yaitu anaknya yang muda dengan kondisi perut yang melendung besar gitu kan. Tapi tiba-tiba keesokan harinya dia udah sembuh gitu. Jadi pagi-pagi dia terkapar dengan kondisi melendung gitu, si Ustadz bilang kita harus PRT bilang ini anak ini kena santet, kita harus ruqyah. Tiba-tiba adegan langsung cut berganti menjadi adegan ruqyah di malam hari. Tapi Itu pagi loh tadi. Tapi yang di ruqyah Ternyata bukan dia. ternyata bukan cewek itu, Pak, tapi yang nyantet. Yang nyantet. Ternyata yang nyantet itu mukanya udah gosong-gosong, udah luka-luka bernanah gitu. Buka mata gini. Tiba-tiba si anak itu datang minta maaf, dia meninggal istiqomah gitu. Maksud gue kayak penyantet nggak diliatin kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Si cewek ini nggak diliatin kenapa dia bisa sembuh gitu. Kita dibiarkan semua berfantasi dengan pikiran kita masing-masing. Kayak nggak ada yang dikelarin dulu. Kita mana tahu si cewek ini apakah sembuhnya karena Tuhan mengizinkan dia sembuh karena dia diruqyah, atau misalnya dia berobat ke Ningsih Tinampi. Kita juga nggak tahu. Kan bisa, itu lebih sesat kalau misalnya dia berobat ke Ningsih Tinampi, atau misalnya dia sembuhnya karena dia berobat ke dukun. Iya. Kan moral dari film ini adalah jangan main santet, jangan bersekutu dengan iblis gitu. Iya. Karena sampai bawa ayat ya di situ ya. Ada ayat-ayatnya. Tapi maksudnya kan penyampaiannya yang gue kan bukan kita bukan Muslim, kita kan non muslim. Kita non muslim. Tapi penyampaian di filmnya itu ya. Paham maksud gue, kayak kalau tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan itu, tunjukkan di film. Nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Jadi karena kayak ayat itu dan isi filmnya itu tidak nyambung. Nggak nyambung Gitu. Ada orang baik yang dijahatin. Betul. Yang jahat ini adalah yang salah, yang anjing. Iya. Ini semua orang anjing gitu. Jadi apa ya? Dalam kalau gue sih mikirnya kayak emang lu pantas untuk disantet karena lu anjing gitu. Padahal pesan moral dari film ini adalah jangan main nyantet. Tapi kalau gue jadi ibu itu, ya gue bakal nyantet lu juga anjing gitu. Jadi gimana dong ini? Film ini gagal untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Kalau misalnya tidak ada ayat-ayat yang ditaruh di awal dan di akhir film ini, ya mungkin kayak ya udah aja. Tapi karena ada dimasukin itu kan itu jadi beban ya. Itu kan jadi gue jadi mikir gitu. Katanya jangan bersekutu dengan iblis. Tapi orang ini kan jadi jahat karena dia dijahatin gitu. Betul. Bukan dia jahat karena dia murni jahat. Kalau dia murni jahat dan dia bersekutu dengan iblis, lalu ada orang baik, dia jahatin orang baik ini, ya ini masuk nih pesannya. Tapi kan ini dia jadi jahat karena perbuatan keluarga ini lebih jahat lagi gitu. Sampai si bandot tua keluarganya udah ada yang hilang aja dia masih jahat. Iya. Kita nggak bisa bersimpati sama siapapun yang ada di situ. Even sama toko yang dijahatin pun, si cewek itu yang dihamilin itu, gue nggak bisa bersimpati gitu. Karena kenapa? Nih si cewek itu ya, lu tahu nih, bos lu udah punya suami, udah punya istri. Bahkan di awal film waktu ketemuan itu, si bos lu udah bilang, kamu jangan kesini, istri dan anakku sering kesini. Iya. Tapi lu tetap ngangkang tuh. Lu tetap ngangkang. Si bapak itu pengen nidurin lu, pengen nyewoy, lu ngangkang, lu buka tuh. Lubang neraka lu buka. Dimasukin lah, keluar masuk, lu melendung, lu minta tanggung jawab apa yang lu harapin gitu. Itu juga tuh castingnya ya, maksudnya kayak si bapak Jawa banget, mamanya Jawa banget, anaknya ada yang Arab, ada yang
bule. Anak-anaknya cakep semua. Yang cowok- Tapi yang cowok- ini rasanya beda nih. Yang cowok kayak Arab. Iya. Yang apa? Yang Cewek- cewek kayak Malaysia Iya. gitu, Melayu. Yang paling kecil kayak bule gitu. Yang selingkuh bukan bapaknya doang ya. Ya selingkuh kayaknya bukan cuma bapaknya. Anak-anak, emak lu no, lu cek kayaknya emak lu juga main terong emak lu. Overall gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian penasaran, seperti yang gue selalu bilang kalau untuk film-film seperti ini adalah nonton di bioskop. Kenapa? Karena belum tentu bakal ada Di di website atau syukur-syukur kalau mungkin nanti muncul ya di bioskop Trans TV ya. Syukur-syukur. Atau misalnya biasa di Antv kalau malam suka putar film horor tuh. ya meskipun lu bakal ngelihat semua disensor ya. Semua disensor, terutama pasti ada yang terkeren yang darah-darah itu Darah-darah itu pasti disensor. gitu. Tapi gue selalu bilang kalau yang kayak gini-gini tuh usahakan nonton di bioskop karena lu nggak bakal bisa menemukan kebodohan-kebodohan kayak gini tuh kecuali di film-film kayak gini gitu. Iya kan? Betul. Terutama bisikin jenazah sih. Wah, udah itu legend sih. Legend sih, udah nggak bisa. Kalian Udah sayang nggak banget, ada. sayang Lu coba banget cek kan. online. Tapi beruntunglah para PH-PH baru yang baru mau bikin film horor Tapi ya. kalau Karena berkat bisikan jenazah mereka nggak akan menjadi yang terburuk. jadi ibaratnya sekarang tuh rating nambah 1, rating film bagus, biasa, buruk, bisikan jenazah. Jadi kalian selamat lah. Jadi bisikan jenazah itu adalah sekarang jadinya kategori rating bukan film. Bahkan orang pun nggak ada yang mau ngebajak film itu, sumpah. Sekarang di online nggak ada kan? Nggak ada. Kalau next time ada, bisa jadi yang upload yang punya. Dia ngebajak filmnya sendiri. Itu daripada nggak ada yang nonton. Tapi iya. Mungkin tau. Tapi sih gue sih berharapnya film itu bakal ada di online ya, biar kalian bisa merasakan dan kalian biar video kita bisa trending lagi gitu, bisa rame lagi. Lu bisa nonton di rumah dengan nyaman tanpa nyium bau bioskop, bau amis. Iya. Oke, langsung aja kita kasih rating 1-10 lu. 4. Karena itu sih kekurangan yang tadi, transisi animasi ular Indosiar, Meteor meteor azab, meteor sinetron Iya. azab. Sisanya masih oke dan Sisanya masih oke. 4 itu udah baik sih menurut. Oke, kalau gue kasih 5. 1 buat Ibu Yati Pesek yang pembantu itu ya? Yang pembantu. Lucu itu, banget dia. Lucu banget. Dia actingnya juga bagus, kelihatan banget dia jam terbangnya udah tinggi ya. Yang kedua buat efek belatung sih, kelabang yang dimakan. Yang ketiga buat efek kawat yang keluar dari perut bapaknya. Yang keempat buat acting bapaknya dan orang Ibu Madira. Ngomong-ngomong soal nama toko, Ini aneh banget. kita sampai lupa. Kita baru tahu semua nama tokonya di 20 Di akhir film. di 20 menit terakhir film ya. Iya, pokoknya kita udah tahu namanya kalau dia udah mati aja. Kalau belum Sumpah, mati kita nggak tahu. Dia tuh nggak kasih tahu nama-nama tokonya, jadi bingung ini siapa, panggilannya siapa gitu. Pokoknya yang nyantet itu nih, itu aktingnya bagus. Iya. Sama yang terakhir ini buat pemandangan setnya. Mardia. Ibu Mardia. Anak laki-lakinya Yuda. Kita taunya setelah mereka udah meninggal. meninggal gitu, Bangsat. bangsat. Jadi ya seperti itulah review dari film Teluh. Silahkan kalian lihat, lalu kalian kembali ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang film ini. Tunggu juga AADC Asia Men ya. ADC, ada apa di sinema episode Asia Men. Asia. Tidak sabar ya. Tidak sabar. Ya udahlah, sampai ketemu di ADC episode berikutnya. Bye bye.